Saya menggambarkan diri saya sebagai politisi dengan tujuan. Politisi dengan tujuan? Nah, tujuan saya itu tidak berubah. Apa saya bisnismen, atau saya akademisi, atau saya aktivis, atau apapun yang saya lakukan, tujuannya selalu sama, yaitu adalah menjadi bagian dari orang yang mendukung Indonesia menjadi negara maju. Ya, satu kehormatan tamu saya DM, langsung balas dan oke. Ya, Dr. Ilham Akbar Habibie. Pak Dokter, welcome aboard. Ya, terima kasih, Pak Yami. Pertanyaan pasti pertama klise. Ya. Serius ini ikut pilkada? Wah, gimana nggak serius? Gue pikir seorang Ilham Habibie gitu, teknokrat, saintis gitu, bisnismen hebat gitu. Mau masuk ke politik, serius nih? Nah, saya kira begini. Pertama, saya ini memang masuk ke politik, tapi saya menggambarkan diri saya sebagai politisi dengan tujuan. Politisi dengan tujuan? Nah, tujuan saya itu tidak berubah. Apa saya bisnismen, atau saya akademisi, atau saya aktivis, atau apapun yang saya lakukan, tujuannya selalu sama, yaitu adalah menjadi bagian dari orang yang mendukung Indonesia menjadi negara maju. Negara dan bangsa harus maju. Coba diulangi. Saya menjadi bagian dari orang-orang yang mendorong Indonesia menjadi negara maju, negara bangsa yang unggul. Karena begini, Pak Helmi harus bayangkan, saya ini lahir besar di luar negeri, lahir di Jerman. Saya meninggal di Aachen ya? Di Aachen. Tempat Bapak ngajar? Ngajar, kuliah, dan juga membuat penelitian yang berdasarkan itu Bapak mendapatkan From Parepare to Aachen. Wah, betul, ingat bukunya. From Parepare to Aachen, ya. Terus? Melalui Bandung. Melalui Bandung, jangan lupa. Terus? Ya, terus saya setelah itu ikut Bapak tentunya. Bapak pindah ke Hamburg. Bapak pulang ke Indonesia tahun 78 karena menjadi menteri. Sebelumnya kan penasehat Pak Harto, tapi belum pindah sepenuhnya. Jadi ibu dan adik saya masih tinggal di Jerman. Tapi begitu Bapak tahun 78 menjadi menteri, ya ibu dan adik saya pindah ke Indonesia, saya tidak. Karena saya sudah lanjut dengan sekolah saya, sudah masuk ke SMA. Mereka pikir ya udahlah si Ilham selesaikan saja sekolahnya. Di Jerman? Di Jerman. Jadi saya SMA saya selesaikan di situ, S1 pun di situ, S2 pun di situ, S3 pun di Jerman. Jadi semuanya di Jerman. Anda lulus summa cum laude dari TUM ya? Betul, itu benar. Technical University of München. Betul sekali, München ya. Saya lulus dengan itu. Ya memang ya ada satu hal yang saya cukup bangga karena TEMU itu adalah universitas yang tidak gampang. Yaitu tidak gampang ya? Di Jerman mungkin termasuk nomor 1. Ya. Dan Anda lulus terbaik? Ya, sebagai S3. Ya. S3? Ya, betul. Dan jadi saya lanjut, saya di München, selesai sekolah di Hamburg, pindah ke München, dan setelah itu dengan umur 30 tahun, saya pindah ke Amerika. Kerja di Amerika selama 2 tahun lebih. Di Boeing? Di Boeing, betul. Di Seattle, betul sekali. Kemudian saya pulang ke Indonesia dengan umur 33 tahun. Untuk pertama kali menetap di Indonesia. Tapi begini, kenapa saya pindah? Saya kan sudah punya karir di luar, sudah punya semua pengalaman di luar Indonesia. Tapi kenapa pindah? Banyak orang mempertanyakan itu. Kenapa? Karena saya punya tujuan. Tujuan itu sebetulnya dilahirkan oleh Bapak dan Ibu melalui pendidikan mereka kepada saya, pembinaan dan juga lingkungan saya. Semuanya itu mendorong saya memang mau pulang ke Indonesia. Jadi itu saya selalu katakan kepada orang, saya masih punya tujuan yang sama, cuman jalurnya saya pindah. Dulu itu saya jalurnya atau masih bisnis atau juga sebagai akademisi, sebagai profesional, aktivis, apapun saja dengan tujuan yang sama. Sekarang saya pindah jalur, tapi saya menjadi orang politisi gitu ya. Tetap tujuannya adalah menjadi bagian dari orang yang memajukan Indonesia. Betul, karena itu kita semuanya punya tujuan. Jadi saya tidak mau jadi penonton, saya mau jadi orang yang punya peranan gitu ya. Jadi dalam hal itu ambisi saya masih tetap sama. Cuman saya lihat bahwasanya mungkin sekarang waktunya saya juga pindah jalur. Ya. Kalau saya lihat statementnya, ini purpose ya. This is your purpose of life. This is my purpose. Yes, it's my purpose. Yeah. Ada kegeraman di situ, ada mungkin kemarahan ya. Mungkin kok Indonesia kurang maju gitu. Sesuatu yang diperjuangkan oleh almarhum. Iya. Saya kira begini ya, kita semuanya melihat bagaimana perkembangan Indonesia di 20-30 tahun yang lalu ini. Kita lihat aja secara makro ya. Sebelum reformasi, yang mendorong mendorong ekonomi kita itu adalah industri. Maka itu kita punya pertumbuhan jauh di atas 5%, bisa 6, 7, 8% zaman itu ya. Karena kita didorong oleh
industri yang memang punya laju pertumbuhan yang sangat tinggi. Alangkah baiknya kalau kita lihat dari segi teorinya, kalau misalnya ada satu negara yang pertumbuhannya X, pertumbuhan industrinya mestinya 2 kali lipat. Kalau bisa ya 2 kali lipat. Sekarang kita lihat ekonomi kita 5%, industri kita 4%. Jadi yang kita lihat saat ini adalah disebut sebagai deindustrialisasi dini. Kita sebetulnya tidak boleh seperti ini karena kita belum maju. Nanti kalau kita sudah terindustrialisasi, wajar kalau industri tidak begitu laju pertumbuhannya tidak begitu tinggi lagi karena memang sudah ada dan ada macam efek saturasi gitu ya. Dan juga industrialisasi itu kan perlu banyak orang yang bekerja dan banyak orang yang maju, mungkin orangnya tidak cukup lagi karena dia sudah nelayan sejahtera, keluarga biasanya tinggal 1 anak, kalaupun ada anak. Jadi memang anak muda tidak banyak. Itu banyak terjadi di Jepang, di Jerman dan negara-negara lain. Jadi itu mungkin industri masih maju tapi tidak dengan laju seperti zaman dulu. Kalau di Indonesia kita kan masih akan mengalami yang kita sebut sebagai demographic dividend ya, di mana semakin banyak orang di usia bekerja, memang dia persentasenya paling banyak dari masyarakat kita. Ya mestinya yang mengambil manfaat dari itu adalah industri, karena kita perlu banyak pekerja. Nah itu yang belum terjadi. Setuju, nah itu saya kira, saya kan punya latar belakang tertentu. Pak Helmi kenal saya insinyur, saya lama di industri, saya profesional di industri juga. Kalau saya menjadi pengusaha, biasanya juga di industri. Jadi semuanya saya orang industri. Nah itu memang saya kira kontribusi saya mestinya sekarang juga masuk ke ranah di mana saya bisa ikut mempengaruhi kita sebagai negara dan bangsa memang kembali lagi bukan deindustrialisasi tapi reindustrialisasi. Itu yang saya mau lakukan. Dan kenapa Jawa Barat? Jawa Barat, nah ini mungkin langsung nyambung ya, karena Jawa Barat itu penting sekali kita sadari bahwasanya Jawa Barat ini mempunyai lebih dari 55% industri di Indonesia di satu provinsi itu saja. Industri strategis ya? Bukan saja. Otomotif, tekstil, kimia, semua banyak sekali industri. Ada juga yang IKM, industri kecil menengah. Itu banyak sekali, ada 6.000 industri kecil menengah yang banyakkan di tekstil, tapi ada juga yang non-tekstil. Semuanya di Jawa Barat. Jadi kalau kita mau memajukan Indonesia ini harus melalui industri. Kenapa? Kita lihat saja contoh-contoh lain. Tadi di luar kita bicara mengenai Tiongkok kan. Sebelum Tiongkok yang maju, Jepang dulu kan. Kemudian Korea, kemudian Tiongkok. Tapi kenapa? Karena dia punya industri. Berapa puluh tahun yang lalu kita nggak mana mau beli mobil dari Tiongkok. Tidak baik. Kalau sekarang banyak sekali yang bagus. Saya tiap minggu berapa kali pulang pergi Bandung Jakarta dengan Wush. Itu dari Tiongkok. Dia bisa buat. Jadi itu sebenarnya lambang daripada kemajuan sebuah negara. Dia bisa membuat produk yang berteknologi dan membangun industri terkait. Bukan saja membuat prototipe, tapi harus menjadi industri dengan ekosistemnya, supply system, dengan ada penelitiannya, dengan ada yang paling penting apa? SDM yang unggul. Pak Helmi tahu kan kalau kita ke luar negeri, ke universitas di situ, banyak kan yang kuliah yang datang dari luar negara itu dari mana? Dari Tiongkok. Itu jutaan orang kuliah pulang ikut membangun negara dan bangsa melalui ekonomi. Dan diberi tempat. Ya, diberi tempat, itu dia. Ya. Jadi itu memang jalan yang benar ya, menurut saya, dan itu harus kita tegakkan kembali. Nah, dalam hal itu SDM itu, nah ini ada satu hal yang menarik yang saya perlu tonjolkan. Kalau kita lihat di abad yang lampau, di tahun 50-an, taraf hidup kita di Indonesia itu sama dengan Korea. Sama, karena mereka baru melalui satu perang saudara kan. Oh, anaknya bapak di Korea kan. Jadi memang dulu itu Korea sama miskin dengan kita. Sekarang 10 kali lipat kita. Di mana mereka tidak punya sumber daya alam. Jadi kita lihat kemajuan sebuah negara dan bangsa kaitan dengan memiliki sumber daya alam dalam jumlah banyak atau tidak, ada kaitannya tapi tidak banyak. Yang banyak apa? SDM-nya. Di lain pihak, Korea itu negara yang hanya 60 juta orang itu, tapi dia kuat sekali. Dia itu berinvestasi ke penelitian dan pengembangan tiap tahun 4,2% dari PDB-nya. Dia juara dunia di atas Amerika, di atas Jerman, di atas Tiongkok. Itu Korea yang nomor 1. Tiongkok banyak juga, dia mungkin di atas 2%. Dan karena PDB-nya besar sekali, memang ini. Tapi secara persentual, Korea lebih banyak. Dan itu kita lihat. Dia punya teknologi di mana-mana. Sampai dengan itu yang kadang kita tidak sadari. Bahkan sektor-sektor yang secara banyak orang tidak akan menyebut itu sebagai industri, tapi dia industri juga seperti drakor, K-pop. Itu maju. Karena mereka mempunyai pendekatan industrial terhadap itu. Dia mempersiapkan anak-anak dari kecil. Jadi seorang yang bekerja di industri itu
dan dia profesional, dia harus menggunakan ilmu, dia harus bekerja dengan data. Kemudian yang manage secara profesional, orang itu kan bisa bermanfaat di mana saja, bukan saja di industri, dia bisa masuk ke entertainment, bisa masuk ke musik, apa saja dia bisa buat. Jadi tantangan kita bersama di Indonesia adalah mengembangkan SDM unggul. Dia bisa kemana-mana, tapi SDM unggul itu harus melalui satu proses yang banyak orang sebut sebagai industrialisasi. Kita harus membuat sesuatu dengan teknologi, dengan skala besar dan sebagainya. Ya begitu. Bang Ilham, saya potong dulu. Jadi silakan. Kan pernah ketemu Bapak ya. Tahun 1980. Waktu saya jadi pelajar teladan mewakilin Sumatera Selatan. Wow, saya terpukau. Saya waktu itu penggemar atau pendukung wah idola saya itu Soekarno. Habis itu saya masukkan Habibie. Saya ingat banget Bapak waktu itu masih Menristek ya. Betul. Menristek di Jalan Tamrin kita dipanggil. Betul. 27 pelajar teladan seluruh Indonesia. Wow, gila. Dan saya ingat dulu Bapak dipaksa pulang oleh Pak Harto untuk membangun industri. Saya pikir waktu itu udah bener ya. Kita punya IPTN waktu itu ya. Memproduksi BO 105, KASA 212. Di mana Korea, Tiongkok, itu nggak ada papanya tuh dalam bidang teknologi. Saya ingat banget Bapak itu dikatain ya. Dibully. Ingat nggak waktu itu IPTN? Iya, pesawat teh ngapung. Terus waktu Bapak nuker itu dengan beras ketan dikatain, ya kan? Gitu. Saya tahu tuh. Apakah ini yang saya bilang tadi? Katakanlah kalau kegeraman, kemarahan, dari Pak Habibie yang merasa dilecehkan gitu. Saat itu apakah ini kegundahan seorang Ilham Akbar Habibie? Ya, itu memang mungkin di bawah sadar ya. Karena itu kan sudah lama sekali ya. Jadi itu bukan satu hal yang membuat saya mau masuk ke ranah politik. Karena itu sudah berapa puluh tahun yang lalu kita lalui itu. Dan terus terang saya bisa mengerti yang mencemooh Bapak saya karena mereka sebetulnya kurang pede ya. Itu ada inferior complex? Saya kira kita di Indonesia ada inferior complex ya. Bapak, ini ada cerita yang menarik juga. Saya perlu sampaikan di sini ke Pak Helmi. Pak Helmi pasti pernah dengar mengenai istilah red dot terkait dengan Singapura kan? Kan banyak orang tahu bahwasanya itu istilah dari Bapak ya. Bapak yang ya itu Bapak punya gambaran terhadap Singapura itu red dot. Tapi banyak orang di mana-mana termasuk di Singapura mengira bahwasanya dengan itu Bapak mau seolah meledek Singapura. Padahal sebaliknya. Begini Pak ceritanya. Jadi Bapak itu mau sedikit menggambarkan betapa kita ini minder gitu sebagai dalam hal kita harus berani berpikir lebih besar seperti itu. Karena Bapak katakan begini, Singapura itu hanya satu red dot di peta dunia, tapi dia bisa berpikir besar. Kita begitu besar, tapi pikirnya begitu kecil. Itu adalah karakteristik daripada budaya kita kadang-kadang. Ya. Kita nggak boleh kalau kita lihat berpikir terlalu besar diambil ambisius. Dan padahal kita perlu bermimpi untuk kita bisa maju. Ya bisa saja nggak jadi, tapi kalau kita merencanakan sesuatu yang besar, yang jadi pasti ya sudah lumayan gitu ya. Kalau kita merencanakan cuma yang kecil aja, ya itu pun juga belum jadi nggak jadi apa-apa. Nah itu saya kira memang ya saya bukan orang sosiolog gitu, bukan orang budayawan, tapi dugaan saya itu ada kaitan dengan budaya kita. Budaya Indonesia kan juga kompleks ya. Sebetulnya ada banyak subbudaya. Ya. Budaya negara kita kan masih dalam bentuk pembentukan ya, masih dalam proses pembentukan. Jadi tapi ada budaya yang lebih lokal yang memang dominan ya, yang kelihatan. Budaya Jawa, Sunda, budaya Palembang, budaya Bali, ini Gorontalo betul. Semuanya ada itu, tapi belum menyatu menjadi satu budaya Indonesia ya. Jadi budaya Indonesia itu lebih sangat plural gitu. Ada subbudaya itu. Nah, tapi saya kira memang dari budaya-budaya itu kadang itu ada mungkin juga ada kemungkinan kedua itu karena kolonialisme gitu ya. Karena kita memang waktu kolonialisme itu memang dengan sengaja udah para kolonisator itu direndahkan. Ya, itu juga pasti mengamperanan. Jadi ini ada bagian budaya bagian daripada kolonisator juga iya. Dan mungkin juga kita ini ada satu hal yang lain ya, yang saya perlu sebutkan di sini adalah zona nyaman. Kenapa? Karena kita ini negara yang kaya dengan sumber daya alam. Dan enak sekali ya. Ya, enak tapi kita jangan mengambil kesimpulan salah. Kita tidak kaya, yang kaya itu alam.
rakyat kita, negara kita tidak kaya. Tapi kita harus menggunakan kekayaan alam itu untuk membuat kita benar-benar sejahtera dan maju. Tapi tidak melalui, saya kira kalau kita katakan, oh sebetulnya kita tinggal mengelola sumber daya alam yang kita miliki dengan lebih baik, otomatis kita jadi sejahtera dan maju. Saya kira tidak benar. Karena di negara di dunia ini tidak ada contoh negara yang bisa maju hanya karena sumber daya alam. Itu tidak ada. Bahkan sebaliknya, ada banyak negara yang kaya dengan sumber daya alam, dia jadi target daripada negara lain karena dia mau dieksploitasi. Itu banyak. Jadi kita negara yang punya sumber daya alam banyak sering jadi menjadi target dan dia menjadi korban oleh negara yang tidak punya. Jadi ya itu saya kira juga agak berbeda, tapi juga membuat kita mungkin dilihat, wah teknologi udahlah itu yang lain aja. Kita kan sudah ada ini, nggak usah. Kita fokus aja ke bidang pertanian, ke bidang perikanan, perkebunan. Dan memang benar kita dominan sekali di situ ya. Kita kan juga boleh bangga mengenai itu. Tapi tetap saja kalau kita punya tujuan menjadi negara maju, tidak cukup. Wow. Kalau menurut saya itu. Dulu andai saja kita mendukung ya program Pak Habibie ya, dan kita akan menjadi negara dengan, aduh ya teknologinya luar biasa ya. Ya, jadi menurut saya mestinya Indonesia tidak begini nih. Ya, jadi apa yang membuat mimpinya Pak Habibie itu putus tengah jalan, Pak? Nah, saya kira itu memang Krismon ya. Krismon dan 98? Ya, dan 98 karena waktu itu karena ada LOI yang ditandatangani dengan IMF, pemerintah harus segera menyetop semua pembiayaan proyek yang memang didukung oleh pemerintah, termasuk N250. Karena Bapak waktu itu kan mendapatkan tanggung jawab untuk menjadi RI1. Jadi prioritas Bapak tentunya bukan ke industri, teknologi, tapi memang menyelamatkan negara. Habis itu Bapak tidak lanjut. Sukses Bapak kan tidak terlalu fokus ke industri. Tidak. Tapi kalau di fase 6 tahun dari 98 ke 2004 itu saya kira wajar ya. Kita hitung saja. Dalam 6 tahun ada 5 presiden. Pak Harto, Bapak, Gus Dur, Ibu Mega, Pak SBY. 5 dalam 6 tahun. Tentu kita bukan bisa menyatakan diri sebagai negara stabil, tidak. Jadi untuk kita maju, untuk kita berkembang dengan baik perlu ada stabilitas. Itu baru mulai dengan Presiden SBY. 10 tahun kemudian Presiden Jokowi. Nah, kalau di Presiden SBY saya lihat itu paralel dengan kita mengalami adanya peningkatan daripada harga komoditas secara lumayan besar. Jadi yang tadinya cuman harganya sekian bisa berkali-kali lipat nilainya. Jadi batubara, kelapa sawit dan lain-lain itu. Jadi sektor perbankan atau industri finansial seringkali menyebut industri misalnya tekstil sebagai industri sunset, yang salah sebetulnya kan. Jadi industri-industri yang tadinya dia memberikan banyak sekali dari pertumbuhan dan juga lapangan pekerjaan yang diperlukan itu tidak lagi didukung seperti semula sebelum Krismon. Ya. Itu yang terjadi. Jadi era Pak SBY itu memang difokuskan untuk menenangkan kita semua karena kita kan bayangkan 5 presiden dalam 6 tahun kan pasti kita punya keadaan internal kita sebagai bangsa itu kan pasti emosional. Ya. Pasti emosional gitu ya. Jadi harus ditenangkan dulu, kemudian kita pelan-pelan kita tumbuh lagi dan pertumbuhan di periode pertama Pak SBY itu relatif tinggi ya. Itu karena komoditas. Jadi kita itu di situ mengambil menurut saya terlalu mengabaikan mendukung industri. Ya, mestinya disitulah kita mendukung, tapi memang kita seolah masuk dalam yang disebut sebagai jebakan dari negara yang kaya dengan sumber daya alam. Gitu. Itu adalah istilah dari para ekonomis ya, dia berkatakan itu memang ada gejala yang disebut sebagai jebakan itu. Ada kasus-kasus di mana negara yang sudah maju dia tiba-tiba menemukan adanya sumber daya alam yang lumayan banyak. Kelihatan dia punya pengeluaran dari segi penelitian pengembangan itu turun. Itu orang di bawah sadar mungkin. Jadi bahasa dirinya udah kaya gitu ya. Nah itu memang kita masuk ke situ. Nah jadi setelah itu Pak Jokowi kan fokusnya lebih ke infrastruktur. Ya, jadi itu menurut saya tidak salah. Benar kita harus perlu infrastruktur. Pak SBY juga benar, fokus kita harus tenang dulu gitu ya. Tapi kita dari segi ekonomi memang lebih memperhatikan industri atau sektor terkait dengan sumber daya alam. Ya. Dan itu juga ada efek sebetulnya yang positif dari itu. Kalau industri kan banyak di Jawa ya.
55% di Jawa Barat, 35%, 40%, atau 35% di Jawa Timur. 90% itu di Jawa. Di luar Jawa, kalau sumber daya alam di mana? Bukan di Jawa kan? Di luar Jawa. Jadi provinsi-provinsi seperti Kaltim, Riau, Sumsel, Sulsel itu tiba-tiba mengalami adanya peningkatan daripada daya beli mereka, dari kesejahteraan mereka. Jadi itu ada efek positifnya. Ya. Jadi dari segi politik memang saya kira itu juga tidak bisa diabaikan. Bahwa itu industri di situ mungkin agak tenggelam gitu ya. Karena itu. Tapi itu interpretasi saya sendiri gitu. Oke, kembali ke the main topic. Kenapa Anda mau dicalonkan menjadi menjadi gubernur Jawa Barat? Secara kronologi, tadi saya sudah sebutkan satu alasan, yaitu adalah the purpose. The purpose is clear. Kita ini mau jadi negara maju, marilah kita majukan industrinya. Dan industri di mana? Di Jabar. Saya punya latar belakang sebagai insinyur, sebagai profesional, sebagai industrialis, sebagai pengusaha di industri. Yang kedua, kenapa saya di Jabar itu karena saya memang tadi kan saya cerita, saya ke Seattle, kerja di Boeing. Abis itu saya kemana? Pulang ke Indonesia. Kemana? Ke Bandung. Belasan tahun saya tinggal di Bandung. Kerja di IPTN atau PTDI sekarang. Ngajar di ITB. Saya juga punya bisnis di Bandung, punya rumah di Bandung. Anak saya yang ketiga lah di Bandung. Banyak sanak saudara di Bandung. Orang tua saya kan masa remajanya di Bandung. Di Bandung, ya. Mereka berkenalan di Bandung. Mereka menikah di Bandung. Jadi ya memang Bandung banget ya. Bandung Tea. Betul, Bandung Tea, betul. Betul sekali. Jadi memang itu. Tapi tetap saya belum menjawab pertanyaan Bapak. Jadi pertanyaan begini, di tengah bulan Mei yang lalu, saya mengadakan diskusi di kantor saya dengan saudara, dengan teman-teman. Biasanya itu kita lakukan setiap beberapa tahun kalau ada pembinaan baru untuk mengkaji apa yang kita harus buat sebagai orang, sebagai perusahaan, organisasi. Nah, salah seorang saudara saya, dia mengusulkan ke saya mendadak. Dia bilang, Ham, kenapa sih kamu nggak mau nyalon sebagai gubernur? Saya bilang, loh, saya kan bukan politisi praktek. Itu bukan saya. Dia bilang, pikirin dulu. Negara kita ini perlu muka baru. Kita udah mumet gitu. Orangnya itu-itu saja. Perlu ada fresh thinking, ada orang mungkin agak teknokratis seperti kamu. Pikir dulu. Saya bilang, oke. Namanya Mamat. Kalau gitu, kamu dan teman-teman silakan ke jaringan politis masing-masing. Saya tidak komit ya, tapi coba dulu gimana respons dari partai politik ini. Itu ada yang tertarik nggak dengan ide itu? Yang sangat mengejutkan saya adalah ya dari Nasdem itu mereka sangat-sangat tertarik. Jadi saya bertemu dengan Pak Saan Mustafa, kemudian di Jakarta di Nasdem Tower. Beberapa hari kemudian ketemu lagi dengan beliau dengan tim lebih lengkap di Bandung. Seharian kita diskusi. Tidak lama kemudian saya dapat suatu rekomendasi dari beliau, dari DPW, dari wilayah Jawa Barat. Tidak lama kemudian, mungkin 4 hari dapat dari Pak Surya Paloh. Jadi itu dalam 2 minggu udah tuntas. Dan mengagetkan itu pencalonan. Buat saya mengagetkan, saya tidak mengira bahwasanya itu bisa begitu cepat. Tapi itu memang juga, ya mungkin yang saya sebutkan itu momentumnya. Saya sendiri juga dengan umur saya, dengan life situation saya tidak lagi menjabat di perusahaan manapun sebagai direksi. Semuanya sudah saya serahkan entah ke profesional, ke partner, atau ke keluarga. Organisasi masih ada yang saya pimpin, tapi banyak juga sudah ke Dewan Pembina gitu. Jadi saya sih siap, dan saya kira karena memang saya lama tidak tinggal di Indonesia. Tapi saya sekarang sudah 28 tahun tinggal di sini. Jadi lama juga ya. Jadi cukup pengalaman saya untuk berkiprah dengan baik demi kemajuan Jawa Barat, demi kemajuan Indonesia. Waktunya sekarang tepat menurut saya. Itu saya bisa rasakan. Anda kaget, saya juga kaget. Saya juga kaget. Kalau saya bercanda. Enggak, tapi kalau Pak Helmi tanya saya 3 bulan yang lalu atau 4 bulan yang lalu, saya jawabnya pasti bukan saya. Now I know it. Now is the time. Now is the time. Yalah, menarik ya. Saya bilang kita butuh profil bahwa pemimpin kepala daerah itu bukan saja politisi ya. Kita butuh teknokrat, kita butuh orang yang punya entrepreneur mindset juga gitu sense of ya. Entrepreneurship. Ya, itu penting saya pikir karena karena Anda kan menolak kalau dikatakan ini meneruskan dinasti politiknya Habibie kan? Ya, secara pasti menolak. Ya, gini, namanya sama, tapi kan Bapak sudah tidak hidup lagi, dan terakhir Bapak menjabat 25 tahun yang lalu. Jadi kalau dinasti kan biasanya
turun nyambung gitu ya. Nyambung. Kalau ini nggak ada overlap. So lagi tren ya istilah ini. Bagaimana? Lagi tren ya istilah dinasti politik. Iya ya. Ini mungkin dinasti dalam arti kata dinasti meritokratis. Bukan dinasti aristokratis. Kalau meritokratis, tapi dinasti. Karena dinasti kan nama tetap ada. Karena mungkin brandnya, kalau dari segi brand memang brand Habibie, saya tidak bisa bisa deny ya. Memang tidak bisa dipungkiri. Memang ada di brandnya. Jadi saya juga mewarisi brand tersebut. Jadi ekspektasi rakyat dan tokoh-tokoh partai juga seperti itu. Itu adalah seorang Habibie. Jadi ada aspek dinastialnya. Tapi di lain pihak, dinasti itu biasanya aristokratis. Jadi memang dari bapak ke anak ke cucu, tapi memang ada serah terimanya. Kalau ini saya putus kan tidak, ya putus. Bapak kan sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Tapi memang tidak putus dalam hal pembinaan bapak terhadap saya. Itu kan terus di saya. Saya dilahirkan oleh bapak dan ibu. Saya dididik oleh mereka. Dengan saya cara dibina, mereka kasih saya contoh. Saya hidup dengan mereka. Jadi itu diteruskan. Ya. Tapi bukan ya dengan cara yang meritokratis itu yang saya tadi. Menurut saya kan Anda tuh biji Habibie banget tuh. Oh ya? Iya, casingnya gitu, cara ngomongnya, visinya, ya. Nggak gampang juga begitu ya. Anda beban nggak sih menyandang nama besar itu juga Habibie banyak itu? orang tanya saya itu. Jadi begini, tidak mungkin itu hanya ada manfaatnya, pasti ada juga mudaratnya. Jadi apa mudaratnya? Mudaratnya ini ekspektasi orang. Dia pikir, wah ini si Ilham gampang deh. Jadi kalau gagal, misalnya dalam bisnis, kita ini berpartner dengan seseorang. Orang lain, oh ini kita partner dengan Pak Ilham Habibie. Ini kan mestinya gampang. Dia kan Habibie gitu ya, kan ada nama ini. Tapi kan kadang bisnis tidak seperti itu kan, bukan soal nama kadang-kadang kan. Kita kadang memang ada masalah teknis, masalah keuangan, ada masalah lain lah gitu. Tidak ada, tapi kan ekspektasinya kan beda. Anda mau cerita tentang R80 yang tidak terus sukses ya? Nah gini, kalau R80 itu kan sebetulnya terusan daripada N250. N250 adalah pesawat terbang yang didesain oleh Bapak dan timnya di IPTN di tahun 80-an, 90-an. Kita semuanya melihat bersama-sama penerbangan perdananya pada tanggal 10 Agustus tahun 95 yang sampai dengan hari ini pun kita masih merayakan sebagai Hari Kebangkitan Teknologi Nasional atau Hakteknas. Nanti tanggal 10 Agustus mendatang dirayakan lagi. Dan pasti ada acara oleh BRIN dan sebagainya di mana saya juga insya Allah akan tampil. Nah, N250 itu gagal karena tidak bisa diteruskan karena masalah IMF itu. Kemudian kita tidak teruskan karena memang fokusnya nggak ke industri. Kemudian karena Bapak itu kan orangnya never give up ya. Tidak kenal lelah, tidak menyerah biarpun sudah 70 ke atas. Nggak punya pamrih juga ya? Nggak. Tetap Bapak bersikeras saya mau menyukseskan itu. Jadi kita membuat perusahaan swasta. Bapak dan saya. Dan beberapa orang lainnya. Dan adik saya juga tentunya. Nah, perusahaan itu bernama RAI, Regio Aviasi Industri. Nah, produknya adalah R80. Kalau kita lihat penampilannya mirip dengan N250 memang. Tapi kalau kita lihat detailnya memang lebih besar. N250 untuk 50 penumpang, maka itu N250. 2 itu 2 engine, 50 penumpang. Kalau R80, karena zaman sekarang semua pesawat udah pakai 2 engine, kan nggak ada yang 3 atau 4. Ya nggak usah disebut lagi 2, udah otomatis 2. 80 itu penumpangnya. Jadi ini 80 penumpang, ini 50 penumpang. Jadi lebih besar. Teknologi lainnya cukup banyak yang berubah karena yang satu kan 95 terakhir kita lihat terbang, yang ini tahun 2010 ke atas kan 15 tahun bedanya. Kalau di bidang elektronika itu sudah wah bapak generasi. Ya. Jadi kita harus buat dari nol lagi. Ya. Jadi kita desain, kita investasi uang kita sendiri, termasuk juga dari investor lainnya, tapi itu tidak sebanyak kita memang. Dan kita pernah mendapatkan status proyek strategi nasional di periode Pak Jokowi yang pertama. Yang kedua, saya tidak lagi karena waktu itu kriterianya adalah kalau proyek itu tidak bisa selesai dalam kurun waktu 5 tahun mendatang, karena itu kan periode pemerintahnya Pak Jokowi yang kedua, dan pertama kan 5 tahun, ya maka nggak bisa diberikan status itu. Jadi kita tidak diberikan status itu, tapi memang manfaat buat kita itu hanya lambang saja. Kita tidak pernah dapat uang dari pemerintah dan tidak pernah minta. Oh, dari periode pertama Pak Jokowi pun? Ya, kita tidak pernah dapat. Tapi hanya dengan lambang itu lebih mudah mencari investor. Karena mereka lihat bahwasanya kita dipercayai oleh pemerintah kita. Kalau di periode kedua kita tidak diberikan itu lagi, tapi memang pada dasarnya sulit untuk mendapatkan investor itu. Jadi kalau tidak ada investasi dari pemerintah, dan tidak harus semuanya, tapi paling tidak seperti investasi awal dari pemerintah,
itu susah untuk mendapatkan itunya. Sehingga setelah Bapak wafat, saya masih menjalankan perusahaan itu 4 tahun lamanya, tapi setelah 4 tahun saya bekukan. Ya. Bekukan? Saya bekukan. Jadi sebetulnya masih ada datanya, semuanya ada, tapi saya tunggu dulu bagaimana dengan sikap pemerintah baru. Kalau mereka lebih terbuka, lebih positif, dan kita bisa dapat lambang proyek strategik nasional kalau masih ada, dan kalau ada bantuan konkret, nah mungkin kita lanjutkan. Sudah sampai di tahap apa sih? R80? Nah, kita di tahap desain masih. Kita belum mulai adalah desainnya udah hampir selesai, tapi yang kita belum buat prototipenya. Oh, prototipe belum? Ya, prototip itu yang mahal. Dan ya itu mungkin ya uang seperti itu kita nggak punya. Jadi itu memang udah miliaran dolar gitu. Jadi untuk buat prototipe dan juga pengujian pesawat terbang baik dia selagi terbang atau juga dia di daratan, tapi kan perlu ada pengujian dan ada sertifikasi, itu mahal sekali, Pak. Oke, saya pertanyaan juga, kalau cuma ingin mengabdi ke negara gitu, ya kan bisa melalui jalur menteri ya. Saya pikir Anda layak lah. Kenapa sekarang mencalonkan jadi gubernur yang berkontestasi dan tidak gampang? Ya, itu saya kira pertanyaan sangat baik, dan memang saya udah sering masuk dalam biasanya seringkali sebelum ada prediksi kabinet. Kabinet itu kan ada macam polling gitu ya. Prediksi atau polling ya? Itu saya sering tiap tahun pasti masuk, dan seringkali nomor 1 di bidang misalnya penelitian dan pengembangan ristek itu bisa saya, atau juga ada di IT atau di industri atau pendidikan, itu memang selalu ada beberapa portfolio di mana nama saya masuk, dan seringkali saya memang menjadi top di situ. Tapi itu kan masyarakat gitu ya yang milih, bukan pimpinan, bukan kepala negara. Di situ selain daripada kemampuan juga ada konsiderasi lain. Dan saya tidak katakan bahwa saya yang paling mampu, tapi pasti ada juga yang lain yang mampu. Tapi yang tidak diperhatikan oleh polling itu adalah faktor politiknya. Kalau di koalisi tertentu, itu kan ada banyak partai, dia kan semuanya mendapatkan sesuatu. Jadi mereka mesti kasih sesuatu. Jadi kasihlah menteri. Kita lihat saja di kabinet terakhir itu berapa banyak sih yang teknokrat, berapa banyak yang politisi. Dan yang kelihatannya non politis pun itu sebetulnya kadang masih ada latar belakang politik juga, kedekatan kepada politik. Nah, itu saya kira menggambarkan sekali. Jadi kalau saya mau itu bisa saja, tapi tidak ada kepastian. Jadi yang selain dari itu, buat saya Jabar memang saya pilih dengan sengaja karena ini cocok dengan diri saya gitu ya. Enggak ke Gorontalo? Gorontalo kan, nah banyak orang, ada juga yang tanya kepada saya, Gorontalo kan, Sulsel, Bapak kan ada di ini. Gorontalo, mohon maaf tidak ada industrinya. Ya, jadi buat saya bisa buat apa di situ? Ternak sapi, kuda, kakeknya dulu kan itu ya? Kakek apa buyut ya dulu ya? Peternak sapi ya? Bukan. Bapak dulu itu suka nyuci kuda memang di Pare-Pare. Tapi sebetulnya bapaknya Bapak itu keluarganya mempunyai perkebunan kopra. Kopra justru. Tapi bapak yang saya tidak bekerja di situ karena beliau itu kerja sebagai profesional di perusahaan Belanda. Jadi perusahaan Belanda itu di Pare-Pare dan Makassar. Jadi tidak di keluarga. Keluarga itu kan di Gorontalo. Just joking. No, okay. Bang Ilham, it's not easy. Saya kan 3 kali pilkada dan gagal gitu. That's not easy. I know it's not easy. It's not easy. Apalagi ada Ridwan Kamil, ada Deddy Mulyadi yang lebih populer ya. Iya, betul. Gimana persiapan Anda? Nah, saya kira saya memang harus banyak dikenal orang. Itu kan ada proses popularitas, elektabilitas, kemudian baru nyoblos gitu ya. Nah, itu jadi popularitas harus kita tingkatkan dan juga sekaligus elektabilitas. Jadi ya bagaimanapun harus ketemu dengan banyak orang. Tokoh, organisasi di Jawa Barat khususnya pesantren banyak sekali ya, 13.000. Kemudian ada acara-acara tertentu di mana saya tampil. Yang kedua, saya sering harus di media memang ya. Mau media formal atau yang sosmed, saya harus tampil. Yang ketiga, ya memang saya ini, karena itu juga penting, tapi tidak terkait, tapi terkait juga itu dengan partai. Ya. Karena nanti yang akan turun ke bawah kalau kampanye itu kan partai juga gitu ya. Selain daripada tim saya sendiri, tapi banyak kan partai. Ya. Mesin partai. Ya. Jadi di situ saya diusung oleh Nasdem. Kita lagi berusaha keras untuk memfinalisasikan
kerjasamanya yang kita sudah ada MOU dengan PKS. Kalau 2 itu dari segi jumlah suara sudah cukup karena mempunyai lebih dari 20% parlemen. Jadi saya juga harus membangun jaringan saya dalam partainya gitu ya. Orang kenal sama saya kenal dengan mereka, kita ada hubungan baik di Nasdem dan mungkin juga nanti kalau jadi insya Allah dengan PKS. Ada kemungkinan masih ada yang lain ikut, tapi itu lebih jauh. Yang paling dekat buat saya itu PKS. Karena sudah ada kesepakatan bersama MOU ditandatangani yang di antara PKS dan Nasdem sudah ada sejak hampir 2 bulan sudah ada. Tapi ini kan situasi. Kenapa itu keputusan begitu lambat? Kalau menurut saya, pertama ada kebiasaan partai tertentu. Partai biasanya itu baru last minute. Ya. Tapi tidak semuanya. Kalau Nasdem kan tidak. Ya udah buat keputusan cepat. Ini memang agak berbeda. Tapi banyak partai yang saya kenal itu dia last minute benar-benar. Ya. Kedua, situasi di DKI. Karena kita tadi kan Pak Helmi menyebut Pak Ridwan Kamil. Ya. Pak Ridwan Kamil kan ada 2 opsi. Bisa di Jakarta atau di Jawa Barat. Yang mana? Nah saat ini kita belum melihat adanya keputusan final. Dan itu membuat banyak keputusan-keputusan lain itu tertunda. Karena harus nunggu itu dulu. Agar supaya kita mengerti bagaimana sebetulnya lanskap di masing-masing daerah. Termasuk menentukan wakil ya? Itu nanti akan bagian dari itu. Bagian dari itu. Ya, betul. So time is ticking. Time is ticking. 27th of August, nggak lama lagi itu tinggal 3 minggu. 3 minggu. Ya, 3 bulan lebih dikit lah. Ya. Udah siap apapun yang terjadi. Ya, saya harus siap lah ya. Saya kira yang paling saya harus siap itu adalah banyak orang bilang ke saya, Ham, kalau di politik ya memang menang kalah itu bagian daripada game. Kita bisa aja kalah. Tapi ya itu memang konsekuensinya ya. Tapi tidak berarti bahwasanya kalau saya kalah, saya nggak boleh kayak kehilangan semuanya gitu, menjadi depresif dan sebagainya, nggak boleh begitu. Gitu. Tapi kita harus juga agak profesional dalam itu. Ya, I know Bang Ilham, you are professional gitu, scientist ya, kemudian teknokrat, businessman gitu. Ya. Politik beda banget loh. Beda ya. Wow, saya experience that. Ya, people driven kan. Hubungan antar orang itu dominan gitu. Ya, dominan. Ya, dominan ya. Ya, ada tahu money politik kenceng banget ya, menjadi penentu gitu kadang-kadang. Nah, yang saya belajar kalau di Indonesia ini mayoritas dari pemilihnya itu emosional bukan nasional. Dia memilih karena suka, bukan karena dia setuju. Iya. Dan kalau dibayar juga, Anda udah siap itu? Ya, itu saya kira saya harus mengandalkan kepada pengalaman partai-partai politik. Saya dalam situ mungkin pengalaman saya nol besar. Nggak ngerti saya itu. Saya cuma dengar bahwa itu ada, tapi saya tidak tahu banyak mengenai itu. Ya. Apa yang akan Anda lakukan kalau terpilih? Oke, good question. Jadi, saya kembali lagi ke visi saya yang besar itu. Kita mau jadi maju, industri harus maju. Karena itu contoh banyak di Asia, Jepang, Korea, Tiongkok. Saya minum ya? Ya, silakan. Kalau saya mendapatkan tugas dan kehormatan menjadi gubernur, 3 hal yang saya dorong. Pertama, lapangan pekerjaan harus diperbanyak. Yang kedua, pendidikan terkait dengan lapangan pekerjaan. Sehingga kita punya orang yang juga punya kemampuan yang memang disediakan oleh institusi pendidikan terkait. Bisa universitas, bisa sekolah vokasional, bisa politeknik, terserah. Yang ketiga, jangan lupa dengan UMKM. Harus didukung. Karena UMKM menyediakan lebih dari 90% lapangan pekerjaan itu UMKM. Jadi 3 itu memang masih ada yang lain. Gimana dengan stunting misalnya di Jawa itu parah. Gimana dengan pinjol, keamanan yang disebabkan oleh crime rate kan meningkat dan sebagainya. Benar semua. Harus diperhatikan juga. Gimana dengan pertanian? Nah ini juga perlu saya tegaskan. Kalau saya katakan industri, tidak berarti pabrik. Tapi industrialisasi adalah buat saya perubahan mindset. Orang yang telah diubah mindsetnya, dia juga bisa kerja di pertanian. Pertanian kan Jabar bukan saja lumbung industri, dia juga lumbung padi. Karawang ya? Karawang, Indramayu ya. Subang, wah itu luar biasa. Tapi kalau kita lihat produktivitas per hektarnya masih rendah dibanding sama Muang Thai, dibanding Vietnam. Itu masih lebih di atas kita. Kenapa? Karena harus ada teknologinya, harus ada mekanisasinya, harus ada metodologi-metodologi yang lebih baik untuk petani-petaninya. Jadi kalau itu diterapkan, prediksi saya, orang yang bisa bekerja di sektor pertanian makin kurang karena dia menjadi lebih produktif kan. Jadi bagaimanapun kita harus menciptakan banyak lapangan pekerjaan.
Ya itu yang hanya bisa disiapkan oleh siapa? Industri. Dan seorang Ilham Akbar Habibie yakin mampu melaksanakan 3 poin itu? Saya yakin saya bisa memberikan kontribusi yang baik sekali ya. Saya kira tidak mungkin dalam waktu 5 tahun tuntas semuanya, enggak. Tapi kita harus on the right track ya. Jadi ya, perlu waktu ya. Itu tapi ada juga yang bisa relatif cepat. Saya kasih contoh. Kalau lebih konkret lagi, sektor industri yang pertama yang saya mau garap, yang saya mau dorong, tekstil. Kenapa tekstil? Jawa Barat ini punya ekosistem yang lengkap. Dari raw material, bahan pasokan, sampai dengan benang, kain, baju, dan semua komponen-komponen lainnya itu semua lengkap ada di Jawa Barat. Sekolah ada, biarpun sekarang sudah sangat berkurang. Dulu itu 8 sekolah tinggi di tekstil, sekarang tinggal 1. Ya. Nah ini harus kita dorong, di mana industri tekstil kita sangat lagi digempur. Kenapa? Import yang super murah dari Tiongkok. Itu nggak boleh kayak gitu. Jadi kita nggak boleh biarin kita punya industri, dan juga jangankan industri, pedagang dan sebagainya, dan toko-toko itu semuanya digempur saat ini dengan produk-produk dari luar, karena dia punya supply chain itu sebagian sudah dimiliki oleh mereka gitu ya. Dan mereka bikin pabrik di sini? Bikin pabrik, buka toko di sini juga. Nah itu jadi harus hati-hati kita di sini ya. Jadi kita tidak boleh naif dan tidak boleh terlalu liberal kadang-kadang. Ya. Kita juga lihat, mohon maaf, lain negara juga demikian. Kalau yang ekstrem Amerika Serikat ya, dia menetapkan adanya tarif untuk produk-produk tertentu sampai dengan 100% ya. Untuk apalagi kalau Trump menang ya. Wah, itu sih deh. Tapi di bawah Biden pun juga begitu, Pak. Biden bukan orang yang mengabaikan atau tidak meneruskan yang dimulai oleh Trump. Dia meneruskan. Ya. Jadi ini memang animo dia di Amerika itu memang, ya kita ini, dan dia itu kan mungkin lebih kapitalis daripada kita. Lebih free market. Tapi tetap saja dia juga tahu, ya ini ada hal-hal tertentu di mana kita nggak bisa menggunakan paradigma pasar bebas, karena kita harus memproteksi orang kita. Kita nggak boleh jatuh miskin nggak itu. Nah, itu saya kira janganlah kita abaikan itu. Jadi itu bisa kita capai dalam waktu cepat menurut saya. Lebih cepat daripada 5 tahun bangkitnya industri tekstil lagi. Dia perlu juga akses ke permodalan lebih mudah, karena dia harus mempengaruhi permesinannya. Orangnya juga harus diberikan literasi teknologi digital yang lebih baik sehingga dia bisa kerja lebih produktif dan sebagainya. Itu saya kira dalam waktu relatif cepat bisa kita kelihatan adanya perbaikan dari segi situasi kondisi ekonominya. Karena banyak sekali masalah yang saya lihat di Jawa Barat, termasuk di Indonesia pada umumnya, asal muasal dari masalahnya di ekonomi. Karena orangnya nggak punya pendapatan yang reguler dan tidak cukup. Mereka hanya pas-pasan aja. Maka itu mereka harus gunakan pinjol karena dia udah sengsara. Kalau nggak ada solusi, gimana? Dia perlu itu menurut saya. Kalau menurut saya, dari pengamatan saya banyak diskusi dengan orang, apalagi kalau kita bicara mengenai Gen Z ya, hanya 25% dari Gen Z dengan mudah mendapatkan pekerjaan. 75% susahnya bukan main. Ya itu yang sedang terjadi, ya kita harus bantu menurut saya. Harus. Prihatin dengan banyak sekali pabrik tekstil Jawa Barat tutup ya? Saya prihatin, tapi saya kira it is not the end of the world. Kita bisa memperbaiki itu. Bisa kita buka lagi atau kita buka yang baru. Ya. Tergantung, case by case. Ya. Ya. Tapi saya prihatin, karena itu nasib banyak orang gitu ya. Pengusahanya, tapi juga karyawan-karyawatinya. Oke, kalau kita bicara kontestasi ya, jadi saingan Anda Ridwan Kamil, ada Deddy Mulyadi ya. Betul. Apa diferensiasi seorang Dr. Ilham Akbar Habibie dibandingkan kandidat yang lain? Yang langsung saya bisa jawab, tidak ada dosa politik. Saya orang baru, baru lahir ya. Anak yang baru lahir nggak ada dosa. Newborn. Benar kan, itu logis. Oh iya, udah sangat logis lah. Sangat logis. Jadi Anda nggak meneruskan ada 17 anak presiden yang berpolitik sebelumnya. Mulai anak Soekarno, anak Pak Harto. Pertanyaannya ini. Benar nggak sih Pak Habibie itu masih mendapatkan paten dari setiap kapal terbang yang terbang? Itu dia bilang ada faktor apa di sayap yang ciptaan Pak Habibie? Itu dari dulu gue pengen tanya itu. Ya kalau paten itu memang dulu Bapak pernah ada. Tapi paten biasanya tidak bisa lebih dari sekian tahun, tidak bisa diperpanjang. Jadi udah kadaluarsa. Tapi dari segi lain Bapak tidak pernah bisa cerita ke saya pun patennya apa. Kenapa? Karena Bapak dulu waktu masih bekerja di Eropa, itu karena kemampuannya diperlukan oleh industri khusus untuk proyek-proyek yang sangat-sangat rahasia. Seperti
peluru kendali interkontinental atau kapal selam nuklir. Ya. Itu ada masalah struktur mereka ya. Yang bisa menyelesaikan masalahnya itu diantaranya Bapak. Jadi diperlukan. Jadi Bapak itu sebagai orang Indonesia mendapatkan clearance dari NATO. Boleh kerja di proyek-proyek NATO yang rahasia itu Bapak boleh. Diberi perkecualian karena Bapak punya kemampuan. Gitu ya. Jadi banyak dari paten Bapak itu nggak bisa kita tahu. Tapi memang udah kemana dong? Royaltinya kemana dong? Oh itu sekarang udah nggak ada lagi. Karena umur? Karena udah expired? Udah expired. Karena paten tidak bisa dipertahankan masih dipakai kan? Saya tahu tuh, saya dengar tuh di setiap sayap kapal terbang itu ada Habibi factor. Nah itu lain. Itu teori dan ilmu. Jadi Bapak itu spesialis di bidang yang disebut sebagai mekanika keretakan atau dalam bahasa Inggris. Mr. Crack. Mr. Crack ya. Dia dipanggil Mr. Crack ya. Itu keretakan itu kalau ada di satu struktur kita bisa memprediksikannya dengan teori juga dengan formula itu ke arah mana dan kecepatan apa bentuknya apa itu bisa diprediksi. Dan Bapak membuat teori seperti itu. Saya sendiri sebagai mahasiswa pernah belajar mengenai teori saya sendiri. Saya tidak tahu teori itu ada. Saya buka bukunya, wah ini ada Habibi factor, ada Habibi equation, persamaan Habibi, ada Habibi, ada semuanya Habibi. Memang satu dari sekian banyak teori itu ada. Jadi sampai sekarang dipakai ya? Pakai. Wow. Jadi itu ada ya kayak apa? Kayak teori fundamental di bidang mekanika keretakan. Jadi itu adalah satu ilmu yang sangat spesialis. Gitu. Jadi tapi dipanggil Mr. Crack gitu ya? Iya, memang. Karena gini, saya mungkin kasih gambar sedikit. Kalau kita meluncurkan roket, ya, dia misalnya terbang dari yang interkontinental, ya, dari Amerika mau ke Uni Soviet gitu misalnya. Kalau dia balik, dia kan dari atmosfera masuk ke stratosfera, kembali lagi ke atmosfera, dia jadi panas sekali. Karena di luar angkasa kan dingin. Tapi begitu dia masuk lagi ke atmosfera, dia cepat ada friksinya menjadi panas. Kepanasan itu menyebabkan adanya retakan. Tapi karena dia ada macam stresnya ada di strukturnya, itu membuat retak. Bagaimana hitungnya? Bapak salah satu orang yang membantu menghitung itu. Itu pernah dapat royalti dong artinya dulu? Mungkin dulu ya, saya nggak tahu, saya tidak pernah dapat informasi cerita itu. Juga. Bapak nggak pernah cerita rinci, cuman Bapak cerita prinsip aja, karena mungkin Bapak nggak boleh ngomong. Oh iya. Kan clearance. Clearance ya. Ya jadi nggak boleh. Itu waktu beliau kerja di Messerschmitt itu ya? Sebelum. Ya. Diciptakan tahun 60-an. Messerschmitt belum baru didirikan akhir tahun 60-an. Itu mungkin di awal. Mungkin Bapak belum nikah waktu itu. Ilham Habibie belum lahir. Saya belum lahir. Ya waktu itu Bapak masih akan ya. Ya saya kira di situ. Oke, wow. 48 menit. Ada yang disampaikan? Silakan. Saya kira kembali ke ini, ke laptop atau ke Jabar. Kalau kita ringkas apa yang saya lakukan di Jabar itu, saya selalu katakan Jabar itu harus jadi ujung tombak Indonesia emas. Indonesia menjadi emas, Jabar ujung tombaknya karena industrinya di situ. Atau juga boleh dikatakan motornya atau juga jembatannya ke Indonesia emas. Tapi itu Jabar. Jabar Kahiji. Ya. Betul. Itu saja dari saya dan saya senang sekali bisa berbincang-bincang di sini dengan Pak Helmi. Dan apapun yang akan saya alami dan laksanakan selagi saya berkampanye di situ, saya kira buat saya selain daripada memang saya berkendak dan saya yakin saya bisa ada peluang untuk menang, tapi tentu dalam politik menang kalah itu satu kewajaran ya, bisa saja kalah, tapi saya yakin saya bisa. Namun kalau misalnya aspek itu mempenting, tapi ada yang lain. Buat saya ini permulaan dari satu proses belajar yang baru. Kalau kalah pun siap? Siap. Kalau menang kan semua orang siap. Apalagi. Udah harus cinta sama Persib nih Kang Ilham. Iya. Betul. Thank you so much. Oke, thank you so much Pak. Ya, terima kasih. Thanks, ya. Sukses ya. Terima kasih. Sukses. Terima kasih. Sampai jumpa di lain. Oke, itulah dialog saya dengan Dr. Ilham Akbar Habibie. Kita ngomong banyak. Ini isinya kalau komentar cuma satu, saya lama nggak menggunakan itu. Ini daging semua. This is your choice. Ada satu pilihan ya. Silakan, pilihan ada di Anda, masyarakat atau warga Jawa Barat. Kita jumpa lagi dengan tamu saya selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.